Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dan akan membahas tentang meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Simak ya. Kalian sering mendengar istilah Asmaul Husna bukan? Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada 99 nama. Umat Islam dianjurkan berdoa menggunakan nama-nama Allah karena setiap Asmaul Husna itu memiliki arti dari sifat Allah. Dengan secara tidak langsung membaca, menghafal dan mengetahui artinya dapat meningkatkan keimanan. Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini adalah Asmaul Husna Al-Alim, Maha Mengetahui, dan As-Sami', Maha Mendengar. Ayo pelajari bab ini dengan seksama. A. Allah Maha Mengetahui. Asmaul Husna Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu terjadi pada semua ciptaannya. Tidak ada satu benda yang tertutup atau tersembunyi bagi Allah. Kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati teman kita, tetapi Allah pasti mengetahui sebab Allah adalah pemilik nama Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim mengandung makna kesempurnaan dari pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Pengetahuan manusia tentang bumi yang menjadi tempat tinggal manusia sangat terbatas. Rahasia apa saja yang ada di bumi, baik di darat dan di laut, belum semuanya diketahui manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah adalah Sang Khalik. Allah adalah pencipta bumi dan rahasia di dalamnya Allah pasti mengetahuinya. Ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Bagaimana makhluk tercipta dan bagaimana perkembangannya Allah mengetahui, termasuk kapan gunung api meletus, kapan terjadi gempa bumi, dan kapan terjadi banjir. Hanya Allah yang juga mengetahui kapan seseorang akan mati dan kapan bumi dan alam semesta hancur dalam peristiwa hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada. Apapun yang sedang ia lakukan ataupun ia rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahuinya. Bahkan hal yang disembunyikan sekalipun, Allah pasti tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia itu terbatas, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya tidak terbatas. Manusia harus selalu berusaha dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Belajar dapat dilakukan di sekolah, TPQ, madrasah, atau membaca buku-buku pengetahuan.
Ilmu yang dimiliki manusia sejatinya adalah anugerah Allah yang dapat diperoleh apabila seseorang mau memanfaatkan kecerdasan dirinya dengan cara belajar. Terlebih sebagai pelajar, tugas utama kita adalah belajar. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asmaul Husna Al-Alim perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, maka yang harus kita lakukan adalah: 1. Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. 2. Selalu berperilaku terpuji. 3. Selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. 4. Selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. B. Allah Maha Mendengar. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar bukan dengan telinga seperti manusia. Allah memiliki pendengaran yang berbeda dengan makhluknya. Semua hal yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makna sifat Maha Mendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Tidak ada satu hal pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar pujian yang memujinya, maka Ia akan memberi balasan pahala. Allah Maha mendengar doa. Doa seorang hamba akan dikabulkan meskipun tidak diucapkan dengan lisan. Allah Maha mendengar. Kemampuan mendengarkan yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah. Sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk rajin berdoa kepada Allah. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna As-Sami', maka kita harus meneladaninya dengan cara: 1. Selalu berhati-hati berbicara. 2. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik. 3. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah. 4. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak pantas. Nah, hanya itu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.